ke-18, yaitu tentang anjuran sholat taubat. Anjuran sholat taubat. Hadisnya, ya, ada sebuah hadis saja dalam bab ini dengan sanad sahih dan 680 urutan dari awal kita belajar. Berbunyi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yudhnibu dhanban, thumma yaqumu fayatatahhar, thumma yusalli, thumma yastaghfirullah, illa ghafarallahu lahu, thumma qara'a hadhihi al-ayah." Al-Imran 135, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Artinya, tidaklah seorang laki-laki melakukan dosa, kemudian atau seseorang melakukan dosa, kemudian dia berdiri dan bersuci, lalu sholat, kemudian memohon ampun kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuninya. Kemudian beliau membaca firman Allah surah Al-Imran 135 yang berarti, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau dosa atau menganiaya diri mereka, maka mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahuinya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia mengatakan hadits hasan. Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban juga mengatakan sahih. Dan Al-Baihaqi berkata, "Thumma yusalli raka'atain," kemudian dia sholat 2 rakaat. Maksudnya jumlah rakaatnya 2. Dan disebutkan oleh Ibnu Huzaimah dalam sahihnya tanpa sanad, dan dia menyebutkan di dalamnya 2 rakaat. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah bahwasanya manusia tidak luput dari dosa, gitu kan? Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan dalam syariatnya agar membuka pintu pengampunan. Apakah itu dengan istighfar lisan, ya, apakah itu dengan meninggalkan dosa itu dan berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya, dan dia bisa menyempurnakan dengan sholat. Dan kita sudah menyebutkan 2 sholat mirip semua ini untuk pembersihan dosa, ya. Sholat tasbih tadi dan ini sholat taubat. Yang kedua, bagaimana kemahamurahan Allah subhanahu wa ta'ala, ini mutaraku dari hadis. Bagaimana kemahamurahan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mudahkan sekali. Dengan tadi sholat tasbih yang kurang lebih mungkin 15-20 menit, bisa dibersihkan semua dosa kita, ya, seluruhnya tanpa terkecuali, termasuk kecil dan besar. Juga dengan sholat taubat 2 rakaat ini, Allah subhanahu wa ta'ala bisa membersihkan dosa-dosa. Karena Nabi SAW mengatakan tidak ada seseorang berbuat dosa, maksudnya kecil ataupun besar, ya, kemudian dia bersuci, dia sholat 2 rakaat, kemudian dia mohon ampun, kecuali Allah akan memaafkan kesalahan. Ini kemahabesaran, kemahaluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa, ya, membersihkan dosa-dosa. Dan memang teman-teman, kalau ada yang bertanya misalnya, kenapa harus kita bersihkan dosa? Maka jawabannya sederhana. Karena memang dosa itu efeknya besar, pelanggaran. Rasional gini, kalau seandainya Anda kerja di satu perusahaan, lalu Anda melakukan pelanggaran, kira-kira seperti apa? Anda di satu komunitas, Anda lakukan pelanggaran, kira-kira seperti apa? Tentu akan sangat terancam, bisa tidak lagi bersama dengan komunitas itu, bisa hilang fasilitas yang tadinya ada pada saat Anda menjadi seorang anggota, apakah itu staf pengajar di satu instansi, apakah pegawai di satu perusahaan, Anda akan hilang fasilitas tersebut karena melakukan pelanggaran, kan begitu. Nah, bisa saja fasilitas di muka bumi ini hilang semua. Allah berikan Anda oksigen gratis, mata Anda bisa berfungsi, ya, gratis, telinga bisa mendengar gratis, semuanya ini Allah berikan kenikmatan yang luar biasa. Nah, Allah bisa angkat semua itu. Dosa-dosa itu makin menumpuk, maka akan makin merusak, ya, tatanan kehidupan seseorang. Oleh karena itu Allah sudah mengatur sistem seperti itu, dan Allah mudahkan bagi orang terlanjur terjerumus untuk bisa kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kemudahan-kemudahan yang luar biasa yang jangan sampai luput di antara kita, ya. Orang yang bertanya lagi, apakah saya boleh sholat taubat setiap hari? Maka Anda lihat, kalau Anda buat dosa, Anda silakan lakukan. Ini kemudahan, dan tidak perlu kita patok, oh enggak, jangan tiap hari. Enggak, mungkin ada orang yang memang dia khawatir setiap kali dia keluar rumah, dia tahu dari rumah ke kantor dosa-dosa, dari rumah ke pasar, dari rumah ke silaturahim keluarga, dia bisa ketemu sama orang, dia berbuat dosa dengan penglihatannya, dengan pendengarannya, sengaja atau tidak sengaja. Maka dia butuh untuk membersihkan dosa supaya dia meninggal dalam kondisi bersih dosa-dosanya. Maka itu sangat baik, gitu kan? Nah, kalau ada orang tidak mau mengerjakannya, nantilah, mungkin sepekan sekali, itu hak dia. Tapi khusus sholat taubat beda sedikit dengan sholat tasbih. Kalau sholat tasbih tadi ada tekanan dari Nabi SAW,
Ya, anjuran agar setiap hari sekali. Tidak usah lebih dari itu, 4 rakaat saja. Kemudian kalau tidak bisa maka sepekan sekali, kalau tidak bisa sebulan sekali, kalau tidak bisa setahun sekali, kalau tidak bisa sekali seumur hidup. Tapi kalau sholat tobat tidak ada. Intinya kapan merasa berbuat dosa, silakan lakukan sholat tobat tersebut. Tapi sama kaidahnya teman-teman, kita menghindari waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Yaitu lepas subuh sampai terbit matahari, dan lepas asar sampai terbenam matahari. Allahu a'lam.